bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas yaitu bagaimana kita menjadi konektor yang ulung dan menjadi konektor atau penjalin hubungan. Kita harus mau peduli, kita harus menghargai orang lain. Hal itu dapat kita temui di dalam kisah sukses dari dua orang bernama Nabi Saleh dan Peter Irvin yang membeli hak copyright untuk Gloria Jeans Cafe yang pada tahun 2010 sudah memiliki 470 kedai kopi di Australia, di Amerika, dan 15 negara lain, yaitu Gloria Jeans Cafe. Kisah suksesnya dimulai dengan Saleh yang pada waktu itu dia ada di perkebunan teh dan kopi di Papua New Guinea. Lalu tahun 1995 dia mengunjungi Chicago dan melihat ada salah satu kedai yang didirikan oleh Gloria Jeans Cafe di Chicago. Lalu dia minta untuk bekerja sama dan dia dirikan tahun 1995 itu di Australia. Tetapi di 2 tahun awal pertama dia belum tahu prinsip menghargai orang lain, melayani orang lain. Jadi dia paksakan konsep dia kepada pelanggan. Setelah menerima masukan dari para pelanggan, karena hampir saja 2 tahun tidak ada perkembangan, dia berpikir dengan timnya untuk mengubah konsep bagaimana dia menjadi peduli kepada pelanggan. Dan akhirnya terus menerus berkembang sampai akhirnya di tahun 2005 mereka 10 tahun kemudian malah mereka memberi hak copyright kepada Gloria Jeans dan mereka mengembangkan sampai ke seluruh dunia. Intinya Saleh sebagai pendiri dari Gloria, sebagai pemegang hak, dia bilang bahwa kita harus memiliki hati yang melayani. Kita harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang bertemu dengan kita. Di segala waktu, itu berbicara tentang apa yang diinginkan pelanggan. Itu bukan tentang saya dan Peter yang mau. Itu adalah tentang orang yang membayar dolar-dolar mereka yang membuat kami semua dapat menjalankan bisnis ini. Jadi, ketika kita mempedulikan orang, itulah yang dibutuhkan di dalam keberhasilan. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa memperhatikan dan mempedulikan orang. Kita harus mengajukan pertanyaan pertama, apakah kamu peduli dengan saya? Itu yang biasa ditanyakan orang kepada kita. Apakah kamu peduli kepada saya? Ini masalah kepedulian. Kepedulian adalah timbal balik yang tercipta ketika kita menjalin hubungan. Dan bahkan kepedulian itu menjadi penting di semua aspek kehidupan. Misalnya di kalangan bisnis ada Les Giblin, mantan National Salesman of the Year dan pembicara populer. Dia ngomong, Anda tidak dapat membuat orang lain merasa penting di hadapan Anda jika Anda secara diam-diam merasa bahwa ia tidak ada artinya. Lalu dalam bidang politik, Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika berkata, jika Anda ingin melibatkan seseorang untuk maksud Anda, pertama-tama yakinkanlah dia bahwa Anda adalah temannya yang tulus. Di bidang entrepreneur, ada seorang penyanyi opera tenor yang legendaris dari Italia, yaitu Luciano Pavarotti. Dia ngomong, beberapa penyanyi ingin pendengar mereka mencintai mereka,
saya mencintai pendengar. Dalam bidang ministry atau pelayanan, ada seorang bernama Norman Vincent Peale. Dia seorang pastor dan seorang penulis. Dia bilang, saya mengakhiri sebuah pidato lebih cepat karena saya mengasihi orang lain dan ingin menolong mereka. Bahkan kepedulian bukan hanya pada manusia, bisa saja melampaui spesies, karena ada seorang pelatih binatang dari SeaWorld Orlando, yaitu Laura Suforik. Dia bilang bahwa dia melatih paus-paus pembunuh, dan dia membagikan bahwa sebagai pelatih daripada hewan-hewan itu juga perlu kepedulian. Jadi kepedulian dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan sampai juga spesies lain selain manusia. Lalu pertanyaan kedua yang orang ajukan yaitu, dapatkah kamu membantu saya? Dapatkah Anda membantu saya? Jadi bahwa untuk kita menjadi konektor, kita perlu mempunyai motivasi ingin menolong atau membantu. Misalnya ada yang dikatakan oleh seseorang bernama Jerry Weisman dalam bukunya Presenting to Win. Dia menyatakan bahwa saat orang-orang berkomunikasi, mereka terlalu memusatkan perhatian pada keistimewaan produk dan pelayanan mereka daripada menjawab pertanyaan, dapatkah Anda menolong saya? Kuncinya menurut Weisman adalah memusatkan perhatian dari manfaat-manfaat, bukan dari keistimewaan produk. Dia bilang, sebuah keistimewaan adalah sebuah fakta atau kualitas tentang kita dan perusahaan kita. Produk-produk yang kita jual atau ide yang kita dukung. Sebaliknya, suatu manfaat adalah bagaimana fakta atau kualitas itu akan menolong para pendengar kita. Saat kita berusaha untuk mengajak, tidak pernah cukup hanya menyajikan keistimewaan dari apa yang kita jual. Setiap keistimewaan selalu diterjemahkan menjadi sebuah manfaat. Sementara sebuah keistimewaan mungkin saja tidak relevan bagi kebutuhan atau minat dari pendengar kita. Jadi ketika kita ingin menjalin hubungan, menjual produk atau apapun dalam bisnis kita, perhatikan itu harus relevan, harus sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat bagi sesama kita. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam menjadi konektor yang ulung adalah, dapatkah saya mempercayai kamu? Dapatkah saya mempercayai Anda? Jadi kalau orang tidak mempercayai kita, maka tidak terjadi koneksi. Kita tidak bisa menjadi konektor kalau kita tidak dapat dipercaya. Jadi hal itulah yang seringkali orang inginkan kepada kita kalau kita ingin menjadi konektor, yaitu apakah kita peduli pada mereka, apakah kita bisa menolong mereka, memberi manfaat, dan apakah kita dapat dipercaya. Salam konektor dari saya, Mr. Sorchan.